Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi pada YouTube channel Pak Rahmat. Kali ini saya akan mengupas tentang mereview, yakni Google Drive. Ya, kita akan mulai mereview tentang perbedaan Google Drive Belajar ID, Google Drive akun pribadi, Google Drive akun G Suite, Google Drive akun organisasi atau komunitas. Ya, seperti apa? Yuk, kita simak videonya berikut ini. Oke, selamat pagi, selamat malam, selamat siang, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Bersama saya Rahmat Sugianto dari Google Educator Group, kami sampaikan. Kita mulai mengenal tentang Google Drive. Seperti apa Google Drive itu dan materinya. Yuk. Pastikan Bapak Ibu membuka Chrome-nya. Chrome-nya tampilannya seperti ini, Google di awal-awal atau google.com. Untuk membuka atau memulai Google Drive bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama yakni kita bisa mengetik drive.google.com seperti ini. Nah, ini sudah masuk pada tampilan Google Drive. Ini ada akun Belajar ID. Terus kalau kita mulai dengan cara yang kedua, yakni menggunakan aplikasi, di sini ada tanda tombol titik Google aplikasi. Di sini cari saja simbol atau aplikasi Google Drive. Nah, ini cara yang kedua. Yang cepat mana? Silakan Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu yang cepat yang mana. Kali ini saya akan mengupas tentang Kali ini saya akan mulai membedakan dulu ya dari akun per akun di tahun 2021. Yang pertama, ini saya buka yang Google Drive dari Belajar ID. Tampilannya seperti ini, ada menu baru, folder, upload file, Google Dokumen, Spreadsheet, Slide, Google Formulir lainnya. Dan ini beberapa aplikasi yang bisa dibuka. Terus ada prioritas, Drive saya, Drive bersama, dibagikan kepada saya, terbaru, bintang, sampah. Ini total penyimpanan di Google Drive. Google Drive pada akun Belajar ID. Dan di sini total penyimpanannya ini unlimited untuk akun Belajar ID. Terus di sini ada dukungan. Dukungan ini ada bantuan, pelatihan, update, persyaratan, kebijakan, kirim masukan. Dan ini ada menu setting, setelan, dapatkan drive untuk desktop, pintasan keyboard. Ini bisa digunakan untuk setelan, semisal setelan umum penyimpanan, kita bisa melihat berapa yang dipakai, konversi file upload, bahasa, kita bisa mengubah bahasa di sini. Bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Offline, kita bisa mengaktifkan mode offline ini, kita bisa membuat atau buka dan edit file Google Dokumen, Spreadsheet, slide terbaru di perangkat ini saat offline. Terus kerapatan longgar, renggang atau rapat. Saran, buat file relevan dia diakses cepat saat dibutuhkan, tampilkan orang dan file penting di bagian-bagian kepada saya. Jadikan prioritas sebagai elemen beranda default saya. Setelkan. Ada juga notifikasi browser, dapatkan pemberitahuan tentang item Google Drive. Ini kalau kita mau aktifkan ya. Beritahu saya tentang item bersama yang baru dibagikan, permintaan akses, saran, komentar, dan item tindakan. Email, kita bisa mengaktifkan dapatkan semua pemberitahuan tentang sistem Google Drive melalui email. Ya, kelola aplikasi ini kita bisa mendefaultkan aplikasi yang akan kita rekomendasikan untuk membuka aplikasi itu. Terus setelan juga dapatkan drive untuk desktop. Nah, bisa jadi nanti kita kupas ya. Oke, di sini ada aplikasi Google yang lainnya. Di sini ada banner. Banner ini menunjukkan logo pada akun Belajar ID. Di sini bentuk tampilannya seperti ini atau seperti ini. Terus ini ada lihat detail. Nah,
Ini ada Google Calendar, Google Keep, Text, sama Automate Form. Ini kalau perbedaannya, ini menunya standarnya seperti itu. Perbedaannya kita lihat pada akun pribadi. Ini ada akun pribadi. Perbedaannya di sini. Di akun pribadi ini hampir sama, semuanya masih sama di menu tombol positif ini. Drive saya dibagikan kepada saya. Namun kalau belajar ID, ini ada drive bersama. Drive bersama ini nanti kita kupas. Perbedaannya yang saya tunjukkan. Drive bersama di belajar ID sama penyimpanannya ini unlimited. Kalau akun biasa, drive bersama tidak ada. Akun penyimpanannya itu maksimal 15 GB. Dan untuk logonya hanya logo foto profil saja. Untuk masalah settingannya semuanya tombolnya masih sama. Perbedaannya hanya dua tadi. Drive bersama tidak ada, penyimpanannya 15 GB. Itu. Kalau untuk akun corporate atau akun komunitas itu perbedaannya, kalau akun komunitas drive bersamanya sama, ada sama belajar ID sama. Terus penyimpanannya saja ini akun komunitas maksimal 30 GB. Kalau belajar ID unlimited ya. Nah, namun untuk yang sebelah sini ini ada foto profil sama logo komunitasnya, sama kayak belajar ID tadi. Itu perbedaan di akun komunitas. Terus ada juga akun, ini saya punya akun ya, akun G Suite. Akun G Suite saya daftarkan dulu di tahun 2016. Akun G Suite dari domain sekolah.sca.id. Kalau sekarang tidak bisa untuk tahun 2021 pendaftaran G Suite for Education yang free. Terus akun bersamanya tidak ada. Ini adanya Share with Me. Akun bersamanya tidak ada di sini. Kapasitasnya untuk tahun 2021 masih unlimited. Kalau belajar ID kan ini ada drive bersama. Kalau akun G Suite yang saya daftarkan dulu, drive bersamanya tidak ada. Penyimpanannya sama-sama unlimited. Terus ini ada hampir sama ya, ada foto profil sama logo sekolah atau logo sama kayak belajar ID dulu. Untuk fiturnya hampir sama, perbedaannya cuma itu. Kalau akun G Suite sca.id tidak ada drive bersama. Jadi kelebihan dari 4 akun mulai dari belajar ID, gsuite.sca.id, akun or.id komunitas, nama akun pribadi itu lebih baik akun belajar.id untuk pada Google Drive-nya. Ya, kita kupas menunya dan caranya untuk mengenal Google Drive ini. Kita pakai akun belajar ID aja. Buat file, kita buat folder dulu ya. Nah, dari atas saja kita buka. Kita buat folder. Semisal kita mempunyai folder namanya matematika 12. Oke, kita buat jadi Google Drive ini sama seperti My Computer hard disk pada laptop atau desktop. Namun Google Drive ini untuk online, jadi bisa dibuka di tempat mana saja, kapan saja. Yang penting ada akunnya. Kita bisa membuka dari beberapa laptop, dari laptop 1 atau laptop 2 atau laptop yang lainnya, di tempat mana saja. Yang penting ada akun dan akses internet. Itu sama kayak My Computer sama lokal D, lokal C bahasa Bapak Ibu. Nah, ini folder yang biasanya. Di folder ini nanti ada beberapa item isinya ya. Di situ. Terus matematika 12 ini kita bisa mulai bagikan, dapatkan link, tampilkan lokasi folder, tambahkan pintasan ke drive, pindahkan ke, tambahkan ke bintang, ganti nama, ubah warna, telusuri, download atau hapus. Semisal kita ganti nama, ya ganti nama SMA, ini bisa diganti. Ya. Nah, ini juga bisa diganti warnanya. Caranya cuma diklik kanan ya, klik kanan ubah warna merah. Gitu. Oke, kita lanjut tentang ya ini kita klik
kita upload file. Bagaimana caranya kita mengupload filenya? Ini bisa diklik upload file, terus kita pilih salah satu file yang akan disimpan di Google Drive. Contoh, ini pada file dokumen ya, kita klik. Nah, ini cara mengupload filenya seperti itu. Itu tinggal proses saja. Mengupload file menunggukan waktu kurang lebih 1 menit, tergantung progresnya seperti apa. Itu kalau mengupload file. Dan masuk pada di drive saya ini. Yuk kita lanjut, yakni upload folder. Upload folder juga bisa sama, kita cek aja. Kita ngupload folder semisal, nah kita tinggal pilih folder mana yang akan kita upload. Semisal ini ada folder soal AKM literasi, di sini aja. Yuk kita upload thread. Nah, kita upload juga. Nah, ini cara ngupload file sama upload folder itu sama. Nah, untuk file yang tadi, oke. Nah, ini salah satu folder yang diupload tadi soal AKM literasi. File tadi adalah KTIS Maniwa PPT. Nah, itu caranya. Terus ada lagi membuat sebuah file dari Drive. Ada Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slides, Google Formulir. Pilih salah satu. Nah, semisal kita membuat file dari Google Drive ya, kita klik satu aja. Contoh Google Dokumen ini. Nah kita semisal kita membuat judul, kita membuat judul tentang tema pendidikan. Oke. Dokumen judulnya tema pendidikan. Sudah, kita close, nanti kita lanjutkan lagi. Dan kita setelah membuat file itu otomatis tersimpan pada Google Drive. Nah, ini tema pendidikan kita udah masuk di Google Drive. Itu ya. Nah, kita sudah membuat folder upload file, upload folder, membuat salah satu dokumen dari Google Drive. Oke. Ada juga kita bisa memindahkan file pada folder. Semisal tema pendidikan atau KTIS Maniwa ini kita pindahkan ke folder soal AKM literasi. Cara memindahkannya cukup simpel. Diklik salah satu filenya, terus diklik kanan, ada pindahkan. Nah, ini pindahkan ke kemana? Kita klik aja. Kita pindahkan ke salah satu folder yang ada. Kita pindahkan ke folder soal AKM literasi. Kita klik, kita pindahkan. Nah, setelah itu baru file tadi Maniwa PPTX kan nggak ada. Kita cek di folder soal AKM literasi, kita buka foldernya. Nah, ada kan KTIS Maniwa PPTX gitu. Ya. Oke, itu cara memindahkan file ke folder. Nah, ada lagi kalau semisal kita soal AKM literasi, kita klik kanan, ada bagikan, ada tampilkan lokasi folder, ada tambahkan ke pintasan Google Drive, pindahkan ke mana, tambahkan ke berbintang, ganti nama sudah, buang warna sudah, atau kita bisa mendownload juga. Nah, coba kita download. Ini cara mendownload. Jadi file atau folder itu bisa di-download juga. Mendownload itu akan tampilannya jadi berupa filenya menjadi zip ya. Nanti bisa dicari di My Computer bagian downloadnya. Nah, ini sudah di-download. Jadi seperti itu. Ya. Itu cara mendownloadnya, cara berbagi sudah. Terus kita juga bisa semisal nih berbagi ya, berbagi folder atau berbagi file. Kita pilih aja salah satu. Kalau kita berbagi folder, kita ketik matematika SMA, klik kanan, kita bagikan. Cara membagikannya ini ada dua versi, bisa dapatkan link atau bagikan. Yuk kita klik bagikan. Di sini cara membagikannya ada bisa menambahkan salah satu email ke yang ingin dibagikan. Contoh saya ingin membagikan kepada Pak Rahmat @1991@gmail.com. Baru kita kirim. Nah, dalam pengiriman untuk bagikan orang ini ada beberapa versi. Versi yang pertama ini kita bagikan, ini orangnya Pak Rahmat 1991@gmail.com ini hanya bisa melihat saja atau bisa memberi komentar aja.
atau juga bisa mengelola, menambahkan dan mengedit file yang ada di folder Matematika SMA, tergantung pilihannya ini. Baru setelah itu baru kita kirim itu. Oke, tetap bagikan gitu ya. Itu cara membagikannya. Misal nih kita ingin membagikan satu file lagi deh, kita membagikan satu file tentang tema pendidikan tadi, kita bagikan, klik kanan, terus bagikan. Nah, bagikan kalau menggunakan ini tadi kan pakai alamat email, ada juga yang menggunakan dapatkan link ini. Ada juga ubah link ke beberapa orang. Ini cara ngeditnya. Ini linknya bisa disalin ya. Terus ini siapa saja yang bisa melihat file yang kita bagikan. Ini ada kata-kata dibatasi. Ada pernyataan hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagian SMA. Ada juga siapa saja yang memiliki link all akun. Nah, di sini ada juga pilihan pengakses bisa lihat saja atau pemberi komentar atau editor. Baru nanti kita selesai, linknya disalin dulu, baru selesai. Link tadi bisa di-share ke Gmail, bisa di-share ke WA group atau ke teman-temannya, atau yang ingin dibagikan ke Bapak Ibu guru yang lainnya. Ya, ada lagi yakni gimana caranya kita menghapus sebuah file ya. Kita menghapus sebuah file, contoh ini filenya, kita klik ya, unit dokumen ini. Kita bisa menggunakan ini hapus, atau bisa klik kanan, kita bisa hapus gitu. Ada lagi kita gimana belajar untuk membuat salinan. Membuat salinan ini semisal kita buat salinan dari ini aja, kita buat salinan dari PPTX tadi ya. Kita masuk pada folder soal KM literasi. Nah, ini KTI Ismaniwa, ini kita buat salinannya. Kita klik kanan, kita buat salinan. Nah, sudah muncul pada folder yang sama di dalam, yakni judulnya salinan KTI Ismaniwa. Kita bisa ganti namanya. Itu untuk cara membuat salinan. Oke. Yuk, kita akan belajar bagaimana caranya untuk drive bersama. Ya, ini salah satu kelebihan dari Belajar ID, Google Drive pada Belajar ID. Kita klik drive bersama. Buat drive bersama, jadi tempat untuk melakukan kerja sama tim. Gunakan drive bersama untuk mengelola, menyimpan, dan berkolaborasi dalam file. Nah, cara menggunakan drive bersama pada tim Anda. Buat drive bersama. Contoh ini adalah MGMP Matematika SMA WH2. Jadi yang masuk sini nanti adalah guru-guru matematika di SMA WH2 untuk membuat dokumen bersama. Di sini kita bisa meletakkan salah satu filenya. Untuknya mengupload file bisa, kita pakai upload file gini bisa, atau bisa menggunakan semisal kita mempunyai dokumen yang akan dibagikan itu, semisal ini dokumen 1 ya, kita cukup menarik saja bisa. Nah, ini bisa. Ini sudah masuk kategori ngupload file juga. Cuma tinggal digeser, ditarik seperti itu ya. Terus dalam drive bersama ini kita bisa mengelola anggota. Kita klik yang di sini ya. Kita kelola anggota. Nah, anggotanya siapa saja yang bisa masuk sini. Nah, ada Pak Rahmat, ada Nah, ini bisa, jadi bisa 2 atau 3 orang. Pengelola konten. Pengelola konten ini kok ada pilihannya ya, tidak hanya pengelola konten. Pengelola konten tujuannya untuk menambahkan, mengedit, memindahkan, dan menghapus. Jadi bersama, hampir sama kayak kita editor ya pada link berbagi tadi. Namun ini satu drive bersama. Terus ada juga bisa cuma lihat aja, atau pemberi komentar atau kontributor yang bagian menambahkan dan mengedit file tapi nggak bisa menghapus file. Ada juga pengelola konten orang dan setelan. Bisa, itu tergantung
settingannya, baru kita kirim gitu. Oke. Terus ada juga pilihannya, semisal kirim email ke anggota, ada informasi kirim email ke anggota. Ada juga setelan drive bersama, setelannya kita cek, kita klik. Nah, setelan drive bersama ini orang di luar Kementerian Agama dapat ditambahkan ke file, bisa, tergantung kita mengaksesnya. Orang yang bukan anggota drive bersama dapat ditambahkan ke file, bisa. Pengakses lihat saja dan memberi komentar dapat mendownload, mencetak dan menyalin file, bisa. Ini tergantung setelannya. Terus juga ada ubah tema, bisa temanya itu bisa diganti atau gambar ya. Oke, ganti nama seperti itu. Itu tentang drive bersama. Dan itulah materi dasar tentang Google Drive ya pada akun belajar.id. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.